Claudia Atompuri sebagai pemateri kedua, Melia Dewi Purwati sebagai pemateri ketiga, dan Siti Atunisha sebagai pemateri keempat. Langsung saja untuk pemateri pertama disilakan. Saya akan menyampaikan atau gabung dari proposal kami. Yang pertama yaitu matematika membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, dan adaptif. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa matematika itu penting. Kenapa? Karena matematika adalah ilmu yang digunakan untuk membangun siswa itu agar berpikir kritis, logis, dan adaptif. Nah, karena dari kemampuan ini diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual di kehidupan sehari-hari melalui penalaran dan yang setelah dilatih oleh matematika. Nah, selanjutnya pada jenjang SMP matematika ini sudah termasuk penting, sangat penting karena pada jenjang SMP inilah siswa harus bisa menalar dan mempraktekkan ilmu matematika tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun pada dasar penelitian kami, observasi awal, praobservasi itu di SMP Negeri 2 Kota Metro masih terdapat kesulitan, yaitu hasil belajarnya yang masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan angket yang kami sebar bahwa menyatakan bahwa di sana siswa itu merasa tidak cocok dengan gaya atau metode pembelajaran yang dipakai oleh guru. Siswa merasa bahwa ada beberapa penyampaian yang terasa monoton dan tidak efektif karena tidak sesuai dengan tangkap mereka, gaya tangkap mereka. Gaya tangkap ini disebut dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar setiap siswa itu kan berbeda-beda. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Nah, tapi sayangnya beberapa orang atau bahkan beberapa siswa di SMP itu tidak sadar bahwa seperti apa sih gaya belajar mereka dengan seperti apa supaya mereka itu gampang untuk mencerna pembelajaran yang disampaikan. Nah, di sini guru berperan untuk menyeleksi gimana sih siswa yang bergaya belajarnya ini, belajarnya visual, auditory atau kinestetik. Mungkin lalu sekarang di kurikulum Merdeka ini ada salah satu pembelajaran yang dianggap efektif, yaitu pembelajaran berdiferensi ini pembelajaran yang dia menggabungkan gaya belajar. Diferensi artinya berbeda. Jadi dia tidak hanya memfasilitasi satu gaya belajar saja, tetapi dia memfasilitasi auditory, visual, dan kinestetik. Dengan begitu, siswa itu tidak akan merasa bahwa oh ini tidak cocok dengan gaya belajar saya, ini tidak cocok, saya tidak menangkap jika hanya melalui suara, saya tidak paham jika hanya melalui gambar. Nah, makanya diferensiasi dianggap cocok untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, pernyataan ini didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh yang pertama kami mengambil dari Mardianto et al. Yang dilakukan pada 2021 yang menyatakan bahwa gaya belajar berpengaruh sebesar 15,1% untuk menaikkan hasil belajar. Lalu yang kedua oleh Mulan et al. Yaitu di sini pembelajaran diferensiasi mampu meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Lalu selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Gusteti dan Yekiami pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka pembelajaran diferensi ini dianggap sudah cocok dan sesuai. Tapi pada penelitian yang dilakukan oleh Mardianto et al. Ini hanya terfokus pada gaya belajar, tidak terfokus pada pembelajaran diferensiasi. Lalu yang dilakukan oleh Mulan et al. Ini dia hanya berfokus pada keaktifan siswa. Bahwa gaya belajar itu dapat meningkatkan keaktifan siswa, tapi belum tahu nih seberapa efektif untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh Gusteti dan Yekiami itu dia hanya memperhatikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini cocok untuk pembelajaran matematika. Maka di penelitian kami itu pembaruannya berupa penelitian ini akan lebih fokus. Jadi mereka kan sebelumnya bukan di materi bilangan bulat. Lalu yang bukan di penelitian bilangan bulat itu ya mereka semua belum pembilangan bulat, bukan penelitian di materi bilangan bulat. Maka penelitian kami ini akan lebih fokus dengan memperhatikan pembelajaran
Dan juga penelitian ini memberikan keterbaruan karena pada lokasi penelitian yang akan kami lakukan di SMP Negeri 2 Kota Metro ini, kami belum pernah di SMP Negeri 2 Kota Metro ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama. Jadi ini merupakan pembaharuan yang akan kami lakukan di penelitian ini. Nah, selanjutnya penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada guru bahwa gaya belajar itu berbeda-beda dan dapat memberikan solusi agar hasil belajar siswa pada pelajaran matematika di materi di dalam bulan ini dapat meningkat dengan memanfaatkan dari pembelajaran atau pendekatan berdiferensiasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mari pertama selanjutnya dilanjutkan ke materi. Baik, maka dari latar belakang pendidikan ini kami menyimpulkan bahwa masalah yang ingin kami jawab yaitu bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar dengan hasil belajar mata pelajaran matematika pada materi bulan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Metro. Nah, maka dari rumusan masalah ini tujuan penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi hubungan pembelajaran berdiferensi berbasis gaya belajar dengan hasil belajar mata pelajaran matematika pada materi bulan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Metro. Harapannya tujuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru ataupun sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran berdiferensi agar meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Metro. Sekian saya berikan kepada Baik, terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya dilanjutkan ke materi kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu penggunaan kekinian. Yang pertama dari empiris. Pertama yaitu menambahkan bukti empiris bahwa gaya belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika dalam surat. Yang kedua, menjelaskan secara kuantitatif bahwa gaya belajar bisa menjelaskan hingga 15,1% variabilitas hasil belajar siswa. Secara praktisnya, yang pertama yaitu guru menjadikan dasar dalam merancang pembelajaran diferensiasi sesuai daya belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk sekolah. Untuk sekolah itu menawarkan strategi pembelajaran yang lebih responsif berdasarkan metode diferensiasi dan model kurikulum. Baik. Baik, terima kasih untuk materi ketiga. Selanjutnya dilanjutkan ke materi moderator. Selanjutnya, asumsi penelitian. Penelitian ini dibangun di atas 3 asumsi utama. Yang pertama, gaya belajar yaitu visual, auditory, dan kinestetik dapat diukur secara valid atau real dan